Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang stack, secara khusus membahas implementasi stack menggunakan array dan linked list. Yang dibahas dalam video ini adalah operasi dasar, contoh kegunaan, dan implementasinya. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah memahami cara kerja dan kegunaan stack dan dapat mengimplementasi stack. Nah, kita tinjau kembali apa itu ADT. ADT adalah Abstract Data Type, yaitu spesifikasi dari sekumpulan data termasuk operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut. Nah, itu adalah salah satu definisi dari ADT. Definisi lain adalah sekumpulan data dan operasi terhadap data tersebut yang definisinya tidak tergantung pada implementasi tertentu. Nah, di sini yang digaris bawahi adalah ada data dan ada operasi. Sama halnya juga di sini ada data dan ada operasi. Nah, yang terpenting juga di sini bahwa tidak bergantung pada implementasi tertentu. Ya. Nah, misalnya contohnya kita akan membahas stack. Nah, stack itu bisa diimplementasi menggunakan array dan linked list. Nah, tapi operasi-operasi pada stack, misalkan untuk push dan pop, itu tidak bergantung pada implementasinya. Mau implementasinya mau pakai array, mau implementasi menggunakan linked list, cara operasi pada stack tetap sama. Nah, spesifikasi dari abstract data type biasanya disebut sebagai interface. Jadi kita hanya menentukan method-method atau operasi-operasi yang kita dapat lakukan terhadap data tersebut. Nah, implementasi dapat saja berubah atau berbeda, namun interface-nya tetap sama. Nah, sebuah stack adalah kumpulan benda di mana hanya benda yang most recently inserted dapat diakses. Jadi hanya benda yang terakhir kita masukkan ke dalam kumpulan tersebut yang dapat kita akses. Nah, queue adalah sekumpulan benda di mana hanya benda yang terakhir kita masukkan yang dapat diakses, ya. Nah, ada sebuah terminologi yang disebut sebagai struktur data linear. Nah, nanti kita juga akan mempelajari struktur data yang non-linear seperti tree dan graph. Nah, struktur data linear adalah kumpulan elemen yang tersusun sebagai garis linear. Nah, contohnya adalah stack. Nah, di mana di sini struktur data linear, penambahan dan pengurangan elemen dilakukan di satu ujung saja. Misalkan kita punya data atau kumpulan. Nah, misalkan ini adalah kumpulan data, saya masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, penambahan selalu dari ujung sini dan dikurangi selalu dari ujung sini. Namun biasanya untuk stack, biasanya karena dia adalah tumpukan, umumnya kita menggambarnya menggunakan tumpukan seperti ini. Saya bisa mengakses dan membuang dari ujung yang sama, yaitu dari sisi atas saja. Queue itu adalah struktur data linear di mana penambahan komponen dilakukan di satu ujung, sedangkan pengurangan dilakukan di ujung yang lain atau yang satunya lagi. Maksudnya apa? Misalkan saya punya ini adalah queue atau antrian dalam bahasa Indonesia. Nah, masuk dari sini, keluar dari sini. Nah, misalkan saya masukkan elemen 1, elemen 2, elemen 3, kemudian saya keluarkan. Nah, yang kita keluarkan dari sini yaitu 1 dikeluarkan, kemudian 2 dikeluarkan. Misalkan ada yang masuk lagi di sini 4, kemudian di sini ada 5, keluar lagi ini. Nah, jadi bisa dilihat bahwa masuk dari sisi sini, keluar dari ujung satunya lagi. Nah, kedua struktur data tersebut merupakan abstract data type, di mana implementasi pada tingkat yang lebih rendah dapat menggunakan list, baik menggunakan struktur data sequential seperti array, atau struktur berkait seperti linear linked list. Nah, dalam stack, semua akses dibatasi pada elemen yang paling terakhir dimasukkan. Nah, operasi-operasi dasarnya adalah push. Push itu adalah memasukkan ke dalam stack, pop itu mengeluarkan dari
stack, top adalah melihat benda yang paling di atas atau elemen yang paling di atas dalam stack atau dalam tumpukan. Nah, bedanya apa pop dan top? Kalau pop itu diambil dan dilihat, kalau top itu biasanya cuma ngintip aja, cuma melihat apa sih yang di paling atas dari tumpukan atau stack tersebut. Nah, operasi-operasi dasar ini memiliki waktu yang konstan. Apa maksudnya? Mau kita punya 1000 elemen atau 1 elemen atau kosong, waktu yang dilakukan untuk melakukan operasi-operasi push, pop, dan top semuanya sama. Nah, contoh di luar dunia komputer adalah tumpukan kertas, di mana kita punya daftar kertas-kertas yang kita ingin baca, misalkan. Nah, kita tumpukan dari atas dan kita tumpukan terus di atasnya, ya. Atau tumpukan tagihan. Nah, itu juga adalah sebuah stack. Atau tumpukan piring. Nah, maksudnya apa? Misalkan kita punya tumpukan piring seperti ini, ya. Kita taruh piring lagi, piring lagi, piring lagi. Nah, ketika kita mengakses dari tumpukan itu, yang kita bisa akses hanya piring teratas, atau kertas teratas, atau tagihan paling atas. Nah, waktunya adalah konstan per operasi stack, seperti yang dibahas sebelumnya, tidak bergantung berapa banyak item yang tersimpan dalam stack. Ingat, karena kita hanya mengakses elemen teratas, maka itu konstan. Nah, bayangkan jika kita punya piring seperti ini, kita ingin mengakses elemen yang paling bawah, itu waktunya tidak konstan. Kenapa? Karena yang atasnya harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, stack dapat digunakan untuk memeriksa pasangan tanda kurung atau balance symbol. Contohnya, misalkan kita punya kurung seperti ini, apakah jumlahnya sama, kurung bukanya dan kurung tutupnya sama, dan urutannya sesuai. Nah, misalkan seperti ini. Nah, pasangan kurung seperti ini boleh. Kenapa? Karena ini kan pasangannya ini pasangannya ini juga pasangan ini. Boleh. Namun yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini pasangannya ini kan. Yang ini pasangannya ini. Nah, ini nggak boleh. Nah, dan kita tidak bisa melakukan ini dengan menggunakan perhitungan simbol secara sederhana. Misalkan kita hitung kurung kurawal bukanya ada berapa? Ada 1. Oh, kurung kurawal tutupnya ada berapa? Ada 1. Oke. Match. Nah, kurung bukanya ada 1. Kurung tutupnya ada 1. Oke, match. Nah, kurung siku buka ada 1, ini ada 1. Match. Nah, tidak bisa, ternyata salah. Nah, yang harus dilakukan adalah kita harus memperhatikan juga urutan kurung buka dan kurung tutupnya. Nah, sebuah kurung tutup harus merupakan pasangan kurung buka yang paling terakhir ditemukan. Nah, jadi stack dapat membantu di sini. Nah, algoritmanya seperti apa? Pertama, kita buat stack baru yang kosong. Secara berulang kita baca token-token. Nah, token itu maksudnya kurung buka atau kurung tutup, ya. Jika token adalah kurung buka, kita push token ke dalam stack. Kita masukkan ke dalam stack. Nah, jadinya karena ini kita menggunakan stack, dia akan ada di paling atas. Nah, kemudian jika itu adalah kurung tutup, maka pertama kita cek dulu stacknya kosong nggak. Kalau stacknya kosong, berarti kita laporkan error. Kenapa error? Berarti kurung tutupnya ini tidak ada kurung bukanya, ya. Atau kita pop stacknya, kemudian kita periksa apakah simbol yang di pop merupakan pasangannya. Nah, kalau dia bukan pasangannya, kita laporkan error, ya. Nah, jika di akhir input stack tidak kosong, laporkan error. Nah, maksudnya apa di sini? Kita udah baca semua inputnya dan ternyata stacknya belum kosong. Nah, artinya apa? Artinya kita memiliki kelebihan kurung buka. Nah, contoh, misalnya input seperti ini, kurung kurawal buka, kurung tutup, kurung tutup. Nah, kita baca dari kiri ke kanan. Kita push kurung kurawal buka, karena itu ada kurung buka, kita push. Kemudian kita baca yang kedua, yaitu kurung buka juga, maka kita push. Nah, pada saat ini, stack isinya adalah bahwa paling bawah ada kurung kurawal buka,
di atasnya adalah kurung kurawal kurung biasa. Nah, kemudian kita baca input berikutnya, ternyata itu adalah kurung tutup. Nah, yang kita lakukan pertama kita periksa stacknya kosong nggak? Oh tidak. Kita pop. Nah, kita pop dapat yang ini kan? Nah, ternyata ini adalah benar pasangan dari kurung kurawal kurung tutup. Nah, jadi kita bisa buang. Nah, jadi stack sekarang isinya hanya kurung kurawal buka. Nah, kita baca lagi input, ternyata adalah kurung kurawal tutup. Nah, terus kita pop. Nah, kita pop dapat ini. Nah, ternyata yang kita pop benar adalah pasangan dari kurung kurawal tutup. Nah, input selesai, stack kosong, maka input sudah benar. Artinya apa? Kurung buka dan kurung tutupnya sudah balance, sudah seimbang. Nah, contoh misalkan seperti ini. Kalau kita jalankan. Nah, pertama kita mendapatkan kurung kurawal buka, masukkan dalam stack. Dapat kurung siku buka, masukkan stack. Dapat lagi di sini adalah kurung buka. Nah, kemudian ini kurung tutup, kita pop, ternyata matching dengan ini, nggak masalah. Nah, kita dapat lagi ini kurung tutup. Nah, ternyata kurung ini dengan ini tidak match. Karena tidak match artinya tidak balance. Contoh lagi. Nah, baca input pertama, masukkan ke dalam stack. Kurung buka, masukkan stack. Kurung tutup, kita pop dari stack dan sama, oke, nggak ada masalah. Nah, kita dapat lagi di sini kurung tutup, kita pop dan ternyata berbeda. Jadi di sini lagi-lagi tidak balance. Contoh lagi, kurung buka, masukkan dalam stack. Kurung buka, masukkan dalam stack. Kurung tutup, kita pop dari stack, matching. Kurung tutup, kita pop dari stack, matching. Ya. Nah, kemudian ini kurung tutup, stacknya kosong. Nah, ini jawabannya juga false. Contoh kasus lagi, misalkan inputnya seperti ini. Kurung buka, masukkan stack. Kurung buka, masukkan stack. Kurung tutup, kita pop sama. Kurung tutup, kita pop sama. Kurung buka, kita push. Nah, selesai. Ternyata masih ada sisa di dalam stack. Ini juga tidak balance. Makanya jawabannya juga false. Nah, bagaimana dengan running time algoritma tadi? Nah, algoritma tadi kompleksitasnya adalah ON, di mana N adalah jumlah data atau jumlah tokennya. Nah, kenapa dia bisa ON? Sebenarnya cukup sederhana menganalisanya, bahwa algoritma tersebut memproses input secara sequential. Ya, maksudnya mulai dari token pertama, token kedua, ketiga, dan selanjutnya tidak perlu mundur. Nah, karena dia hanya membaca input satu kali, maka dia linear. Nah, aplikasi berikutnya adalah call stack. Ini sudah dibahas waktu kita membahas tentang rekursif. Jadi, ketika terjadi method call atau pemanggilan method, eksekusi method caller ditangguhkan sementara dan method yang dipanggil atau callee dieksekusi. Nah, saat terjadi method return, eksekusi kembali dari method aktif ke method sebelumnya atau caller. Nah, hal ini ditangani dengan call stack. Ide dasarnya apa? Ketika suatu method call terjadi, simpan current state ke dalam stack. Nah, current state ini macam-macam, mulai dari program counter, variabel-variabel lokal, ya. Nah, itu semua disimpan dalam stack. Nah, saat return, kembalikan state dengan melakukan pop stack. Nah, jadi pemanggil dari suatu method pasti ada di bawahnya kan, karena kita menggunakan stack. Nah, jadi activation record untuk method yang dipanggil dipush ke dalam call stack. Setelah eksekusi statement return atau sudah selesai, activation frame yang terletak paling atas dikeluarkan dari call stack atau di. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan saya punya method main, ya.
di mana method main itu memanggil method A memanggil method B, kemudian setelah memanggil method B, dia juga memanggil method C, ya. Jadi di dalam method A ada pemanggilan ke method B dan C. Nah, ketika method main dieksekusi, kita push activation frame dari method main ke dalam stack, call stack ini. Nah, ketika dia memanggil method A, nah, A dimasukkan ke dalam call stack. Nah, kemudian method A memanggil method B dimasukkan dalam call stack. Nah, B dieksekusi, selesai. Ketika selesai, ini di pop. Nah, method apa yang dilakukan? Yang harus dilanjutkan? Method A. Kenapa? Karena A ada di paling atas. Dan kita melanjutkan di baris ini. Nah, kita melanjutkan manggil method C. Nah, push C ke dalam stack. Kemudian jika C sudah selesai, di pop activation frame ini, kembali ke pemanggilnya siapa? Method A. Ketika method A selesai, di pop kembali ke pemanggilnya siapa? Method main. Method main selesai. Nah, aplikasi lainnya bisa mengubah fungsi rekursif menjadi non-rekursif menggunakan stack. Nah, lihat topik sebelumnya mengenai maze runner. Jadi kita bisa membuat versi non-rekursif dengan bantuan stack. Aplikasi lainnya juga operator precedence parsing. Nah, ini akan dibahas di kuliah berikutnya di teori bahasa otomata. Bisa juga melakukan pembalikan urutan atau reversing dengan bantuan stack. Nah, sekarang bagaimana dengan implementasinya? Implementasi pertama menggunakan array. Nah, jadi stack dapat diimplementasikan menggunakan array, dan kita punya suatu integer top di mana mencatat indeks dalam array dari top of the stack. Jadi kita indeks teratasnya di mana. Nah, untuk stack kosong, nilai topnya adalah min 1. Nah, saat terjadi push, kita lakukan increment counter top dan tulis ke dalam posisi top tersebut dalam array. Nah, maksudnya apa? Nanti kita akan kasih ilustrasi. Saat terjadi pop, lakukan decrement counter top. Nah, jadi pertama kali ketika dia stack itu kosong, topnya itu adalah min 1 nilainya. Nah, ini contoh stack dengan besarnya 4, kapasitasnya 4. Ketika kita push A ke dalam stack, maka yang terjadi seperti ini. Topnya kita naikkan dulu, tambah 1, jadi 0, dan masukkan A itu pada indeks 0. Nah, misalnya kita push lagi B, apa yang dilakukan? Topnya kita tambahkan dulu 1 menjadi 1, kemudian masukkan B pada indeks 1. Ya. Nah, apa yang terjadi jika top sama dengan ukuran array? Artinya apa? Artinya stack sudah penuh. Nah, yang bisa dilakukan jika array penuh, kita melakukan array doubling. Nah, ingat dalam kuliah dasar-dasar pemrograman, kita bisa melakukan array doubling. Nah, kita mengalokasikan sebuah array baru dengan ukuran 2 kali lipat dari ukuran semula, kemudian kita salin isi array yang lama ke yang baru. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Misalkan kita mempunyai, ini adalah array yang ingin kita perbesar 2 kali lipat. Kita simpan reference-nya ke dalam old array. Ya, di sini ada kita buat variabel reference baru namanya old array. Kemudian kita buat array baru yang besarnya 2 kali lipat dari array yang lama. Kemudian loop yang ini kita mengulang banyaknya elemen pada array yang lama. Kemudian kita pindahkan nilainya dari array yang lama ke array yang baru. Nah, cara yang lebih baik di Java, kita bisa menggunakan method Java util arrays copyof. Nah, ini lebih cepat karena menggunakan native implementation. Jadi langsung diimplementasi tanpa menggunakan interpreter. Nah, programnya jadi lebih singkat lagi. Kita cukup menulis array sama dengan arrays copyof array, nah ini adalah besar dari array yang baru, yaitu 2 kali nilai array yang lama.
Nah, pertanyaannya, dengan adanya array doubling, apakah kompleksitas running time dari operasi push masih konstan? Nah, bagaimana dengan running time implementasi tadi? Nah, tanpa adanya array doubling, setiap operasi memiliki waktu konstan. Nah, artinya tidak bergantung pada jumlah item di dalam stack. Namun, ketika terjadi array doubling, itu membutuhkan waktu menjadi ON. Kenapa? Karena kita harus melakukan N assignment, N perpindahan dari array lama ke array baru. Nah, namun kita bisa menganggap tetap konstan. Kenapa? Karena untuk setiap array doubling yang memerlukan N assignment didahului oleh minimal N kali push yang non-doubling. Nah, maksudnya apa? Contohnya misalnya seperti ini, kita punya array isinya 4. Kita push A, ya. Ordernya apa? Waktunya adalah 1, konstan. Kita push B, waktunya juga konstan. Push C, waktunya juga konstan. Push D, waktunya juga konstan. Nah, ketika saya push E, apa yang terjadi? Waktunya ternyata tidak lagi konstan, yaitu linear. A, kemudian kita pindahkan A, B, C, D, ya, dan kita push E di sini. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan sebenarnya di sini adalah 5, ya enggak? 4 perpindahan, ya kan? Ada 4 perpindahan plus 1 untuk masukkan array yang baru. Nah, namun jika kita bagi rata, di sini ada 5 operasi, totalnya ini ada berapa operasi? Ada 9 operasi. Nah, kalau saya bagi 5, itu adalah 2. Jadi, bisa kita anggap seperti ini. Ketika saya push yang tidak terjadi non-doubling, saya setornya istilahnya 2, bukannya 1. Nah, padahal yang baru dipakai itu baru satu satuan waktu. Satu satuan waktunya lagi itu ditabung untuk nanti ketika terjadi array doubling. Jadi ketika nanti array doubling, saya tetap bayarnya 2. Nah, misalnya di sini saya butuh 2. Ini 2, ini 2. Ketika pas saya push E, itu saya juga bayar 2. Nah, jadinya apa? Kalau bisa dilihat seperti ini. Nah, konstan nggak? Nah, konstan. Karena ini adalah 2 kali satuan waktu, yaitu tetap saja dianggap sebagai konstan. Nah, teknik ini disebut sebagai amortization. Nah, teknik ini juga dipakai dalam bidang-bidang seperti akuntansi. Nah, nanti kalau dalam computer science akan dipelajari lagi dalam kuliah desain analisis dan algoritma. Nah, salah satu implementasi dari array menggunakan stack bisa seperti ini. Kita buat kelas myArrayStack dengan menggunakan template yaitu T. Di sini saya mempunyai array yang tipenya adalah T, array of T, dan saya punya top of stack. Ini default capacity pertama kali dibuat besarnya ada 10. Nah, kemudian nanti akan double. Di sini adalah constructor. Jadi kita menginisialisasi array tersebut, memeriksa apakah empty atau tidak, membuat kosong, dan di sini kita mengintip elemen paling atas, dan ini menghapus elemen paling atas. Ini mengintip dan menghapus elemen paling atas, makanya return type-nya adalah T. Di sini masukkan elemen baru dalam stack, dan di sini ada method private double array yang dipanggil ketika kita melakukan push. Nah, ini baru dipanggil kalau ternyata dia penuh. Nah, bagaimana kalau implementasi menggunakan linked list? Nah, ternyata untuk linked list sangat sederhana. Kita bisa mengasumsikan bahwa elemen yang teratas dalam stack itu terletak di paling depan dari list. Ya, jadi top of stack-nya itu ada di paling depan. Nah, kalau gitu gimana kita memeriksa apakah itu kosong atau tidak? Kita tinggal periksa aja. Jika top of stack-nya itu null, artinya listnya kosong. Nah, operasi push, bagaimana mengimplementasinya? Kita create node baru, kemudian sisipkan sebagai elemen pertama dalam list. Nah, ini contohnya begini. Berarti kalau implementasi seperti ini, saya punya stack, ya.
Yang paling bawah apa? Yang paling bawah adalah A, B, C, D. Ya. Nah, jika saya push satu elemen lagi, E, kan E-nya ini paling atas. Nah, kalau menggunakan linked list, apa yang kita lakukan? Kita melakukan dengan membuat node baru di depannya. Kita buat node baru, kita masukkan E di situ, kemudian kita link dari sini ke sana, kemudian top of stack-nya tidak lagi menunjuk ke sini, menunjuk ke node yang baru. Nah, ini cara menggunakan linked list sebagai implementasi untuk stack. Nah, bagaimana untuk pop? Nah, untuk pop itu cukup sederhana, memajukan top of stack ke item kedua. Nah, jadi gimana implementasinya? Sederhana sekali, tinggal toss sama dengan toss.next. Nah, maksudnya apa? Ini kan top of stack-nya menuju ke sini. Kalau saya next-nya itu yang mana? Yang sini. Kalau saya majukan toss sama dengan toss next, toss tidak lagi menuju ke sini, sekarang toss balik lagi menuju ke sini. Dengan kata lain, saya membuang benda teratas dari stack. Nah, implementasinya seperti apa? Nah, mirip dengan yang array, kita juga menggunakan generics. Nah, di sini namun saya menggunakan list node sebagai top of stack-nya. Nah, di sini kita sediakan juga method-method yang mirip. Di konstruktornya kita buat. Nah, pertama kali konstruktornya seperti apa? Sederhana, cuma top of stack. Implementasinya ya, maksud saya itu sama dengan null. Cukup sederhana itu. Is empty, ya kita periksa aja top of stack-nya null apa tidak. Make empty, sebenarnya sama dengan ini. Nah, untuk top, kita ngintip paling atas. Nah, pop, top and pop, push. Nah, semuanya ini implementasinya mudah. Yang agak panjang sedikit itu adalah yang push. Namun di sini sama dengan melakukan prepend pada linked list. Nah, prepend itu apa? Menambahkan di paling depan. Kalau append menambahkan di paling belakang. Pre artinya sebelum. Nah, jadi apa inti pembelajaran dari video ini? Tipe data abstract stack dapat diimplementasikan menggunakan array dan linked list. Kedua versi, baik array maupun linked list, berjalan dengan kompleksitas konstan. Linked list memiliki overhead akibat diperlukan reference next pada setiap node. Nah, memperbesar kapasitas dalam implementasi array atau array doubling memerlukan space sekurangnya 3 kali jumlah item data. Maksudnya apa? Ingat di contoh sebelumnya, misalnya saya punya array besar 4. Ketika saya melakukan array doubling, saya harus membuat array 8 besarnya. Nah, berarti pada saat itu penggunaan memorinya adalah 4 kali 3. Ya, 4, 4, dan 4. Kenapa? Karena pada proses itu saya belum bisa mendelete yang ini. Setelah saya pindah, nah baru saya bisa hapus yang ini. Nah, tapi pada saat sebelum saya memindahkan, saya butuh memori sebesar 12.